Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin, para salafiyin, para ustadz salafi yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu pelajaran yang sangat berharga yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, yang mana pelajaran ini sangat berharga sekali karena langsung disampaikan oleh salah seorang ulama salaf, yaitu Imam Malik. Yaitu pelajaran pernah suatu hari datang ke majelis Imam Malik seseorang dari Kufah, dari Irak, yang bernama Ibnu binti Suddi. Ibnu binti Suddi ini berkata, kuntu fi majlisi Malikin fasu'ila an faridatin. Aku pernah ikut majelisnya Imam Malik. Kebetulan Imam Malik ditanya tentang faraid, ilmu faraid. Faridah di sini ilmu faraid, tentang masalah waris. Fa ajaba biqauli Zaidin. Maka Imam Malik menjawab dengan pendapatnya sahabat Zaid bin Thabit. Dan ini pendapat yang umum diyakini mayoritas umat Islam di tempat Imam Malik. Nah, tiba-tiba orang tadi berkata, fakultu ma qala fiha Aliun wa ibnu Mas'udin. Maka aku pun berkata, kata Ibnu binti Suddi tadi, adapun sahabat Ali dan sahabat Ibnu Mas'ud tidak berpendapat seperti itu. Orang tadi malah menyanggah di saat Imam Malik menyampaikan fatwa yang umum diyakini oleh kaum muslimin di tempat itu, malah disanggah oleh orang tadi dengan mengatakan adapun sahabat Ali dan Ibnu Mas'ud tidak seperti itu pendapatnya. Sehingga para jemaah, terjadilah sedikit ketidaknyamanan. Sehingga selesai majelis itu, Imam Malik pun bertanya kepada orang tadi. Kata Imam Malik, min aina anta? Dari mana engkau? Qultu minal Kufati. Aku menjawab, dari Kufah, dari Irak. Qala fa aina khallaftal adaba? Kata Imam Malik, di mana engkau tinggalkan adabmu? Kenapa tidak beradab? Apa tidak belajar adab? Para jemaah, karena orang tadi melakukan beberapa kesalahan. Di antaranya, di saat seorang alim menyampaikan fatwa, di saat itu dia langsung menyanggah dengan pendapat lain. Ini namanya kurang adab atau tidak beradab, para jemaah. Kalau mau menyanggah, tunggu selesai nanti di luar majelis, sampaikan ke orang alim tersebut. Jangan di saat dia menyampaikan fatwa langsung disanggah dengan pendapat lain. Ini tidak beradab. Dan di antara kesalahan orang itu juga, orang tadi menyampaikan pendapat yang tidak dikenal masyarakat setempat, atau pendapat yang tidak umum diyakini oleh masyarakat setempat, sama-sama pendapat Ahlus Sunnah. Nah, ini termasuk kesalahan para jemaah, termasuk justru titik berat kesalahan orang tadi dalam hal itu, dalam hal dia menyampaikan pendapat yang tidak umum diyakini masyarakat setempat. Dan ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan, keresahan, bahkan mungkin penentangan. Ini yang lebih diingkari oleh Imam Malik. Oleh karena itu berikutnya kata Imam Malik, faqala
inna aliyan wa abdallahi la yunkaru fadluhuma. Sesungguhnya sahabat Ali dan sahabat Ibnu Mas'ud itu tidak diingkari sama sekali keutamaan dua sahabat tersebut. Wa ahlu baladina ala qauli Zaid bin Thabitin, namun penduduk negeri kami mereka mengikuti pendapatnya sahabat Zaid bin Thabit. Kata Imam Malik, wa idza kunta baina qaumin fala tabda'hum bima la ya'rifun fayabda'ka minhum ma takrahu. Jika engkau berada di satu kaum yang sudah menganut meyakini satu pendapat ahlu sunnah wal jamaah, maka jangan engkau mulai kepada mereka, jangan sampaikan kepada mereka yang mereka tidak kenal, yang menyelisihi pendapat yang mereka yakini, jangan sampaikan itu. Kenapa kata beliau? Fayabda'ka minhum ma takrahu. Nanti mereka memulai atau merespon engkau sesuatu yang engkau tidak suka. Akan muncul nanti ketidaknyamanan, keresahan, penentangan, dan lain semisalnya. Para jemaah, ini pelajaran yang sangat berharga dari Imam Malik. Dibawakan riwayat ini oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Maka coba kita para salafiyin ambil pelajaran dari riwayat tersebut. Kita para salafiyin, para ustadz salafi tinggal di Indonesia. Kita berceramah, berdakwah di Indonesia. Mayoritas umat Islam di Indonesia ini bermadhab Syafi'i. Mayoritas umat Islam di Indonesia ini sudah meyakini berbagai amalan dan keyakinan yang juga berdasarkan dalil dan berdasarkan bimbingan para ulama salaf, baik di 3 generasi atau ulama salafi mutakaddimin setelah 3 generasi, memiliki sandaran dalil dan argumentasi yang kuat. Kemudian kita berceramah, menyampaikan ceramah itu, menyebarkannya di tengah kaum muslimin. Dan seringnya kita para salafiyin, para ustadz kita, para ustadz salafi, justru bukan sekedar menyanggah pendapat yang diyakini mayoritas umat Islam di Indonesia, tapi sangat sering mengatakan bid'ah dhalalah, bid'ah sesat. Para jemaah, menyanggah saja kata Imam Malik sudah tidak beradab. Bagaimana kalau kita menyesat-nyesatkan tanpa menyampaikan bahwa umat Islam di Indonesia ini pendapatnya juga pendapat ahlu sunnah salafi, tanpa disampaikan itu, hanya diserang saja. Tahlilan bid'ah dolalah, maulidan bid'ah dolalah, yasinan bid'ah dolalah, zikir berjamaah bid'ah dolalah, tabarukan tawasulan bid'ah dolalah, bahkan bisa syirik, bisa jalan menuju syirik. Diserang habis-habisan. Antum berceramah di tengah kaum muslimin, menyebarkannya di tengah kaum muslimin yang sudah punya keyakinan yang berbeda dengan antum, malah antum sesat-sesatkan. Para jemaah, coba ambil pelajaran dari kisah tadi. Kalau menyanggah saja, Ibnu binti Suddi tadi tidak mengatakan sesat, hanya mengatakan sahabat Ali dan Ibnu Mas'ud tidak begitu pendapatnya, sudah tidak beradab. Bagaimana kalau kemudian kita katakan amalan yang umum diamalkan kaum muslimin yang juga berdasarkan dalil dan bimbingan ulama ahlu sunnah, kita katakan bid'ah sesat, jalan kesyirikan, bahkan kesyirikan. Para jemaah, bukan lagi tidak beradab, bukan lagi tidak beretika, itu namanya menebar fitnah. Para jemaah, ziarah kubur, safar, menempuh perjalanan jauh untuk ziarah kubur wali, mayoritas umat Islam di Indonesia ini meyakini itu boleh dan baik.
Dan itu berdasarkan bimbingan para ulama salafi. Para jemaah, terus kita katakan haram tanpa disampaikan pendapat bahwa umat Islam ini juga pendapat Ahlus Sunnah. Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari membawakan ucapan sebagian para ulama Ahlus Sunnah bahwa maksud hadis Nabi ketika Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid, tidak boleh dilakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid. Hadis Bukhari Muslim. Apa maksudnya? Jalan jauh kemana dan dalam rangka apa? Ada 2 pendapat ulama. Sebagian mengatakan kemana saja, asal dalam rangka ibadah. Dan ini keyakinan mayoritas ustadz kita, ustadz salafi. Perjalanan jauh dalam rangka ibadah tidak boleh kecuali ke 3 masjid saja. Dan ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar, pendapat yang lemah. Kenapa? Karena akan berdampak, akan menimbulkan banyak sekali kerusakan. Para ustadz, para jamaah, tidak boleh safar dalam rangka ibadah kecuali ke 3 masjid. Berarti antum ke Yaman belajar itu haram, karena ibadah belajar itu ustadz. Antum katakan tidak boleh safar jauh untuk ibadah kecuali ke 3 masjid. Antum safar ingin belajar agama itu jelas ibadah, berarti haram. Safar kita untuk silaturahmi jelas ibadah, berarti haram juga. Maka ini pendapat yang sangat lemah. Bukan itu maksudnya. Yang kedua dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar, dan ini kata beliau wal aula, yang lebih utama maksud hadis tadi la tusyaddur rihalu ila masjidin lis-salati fihi illa ila thalathati. Tidaklah dilakukan perjalanan jauh menuju masjid untuk sholat kecuali ke 3 masjid saja. Karena tidak ada gunanya jalan jauh untuk sholat. Karena di semua masjid selain 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, selain 3 ini pahala sholat di situ sama saja. Untuk apa jauh-jauh ke sana kalau cuma untuk sholat? Karena sama saja, itu yang dimaksud, kata Imam Ibnu Hajar, dan ini yang lebih tepat. Sehingga kata beliau fayabtulu bidzalika qaulu man mana'a syaddar rihali ila ziyaratil qabri syarifi wa ghairihi min quburis salihin. Sehingga batillah, salahlah pendapat yang melarang mengadakan perjalanan jauh safar untuk ziarah kubur Nabi yang mulia atau ziarah kubur yang lain dari kubur wali-wali orang soleh. Salah, kata Imam Ibnu Hajar, batil, pendapat salah. Dan ini diyakini mayoritas umat Islam di Indonesia ini. Para jemaah, kemudian kita berceramah dan membagikan ceramah itu, menyebarkannya di kaum muslimin di Indonesia, mengatakan safar ziarah kubur wali adalah maksiat, safar ziarah kubur wali adalah haram, safar untuk ziarah kubur wali durhaka kepada Allah dan Rasul. Antum sampaikan seperti itu, antum sebar di tengah kaum muslimin. Para ustadz, dakwah apa itu para ustadz? Menyanggah saja sudah tidak beradab. Antum malah mengatakan pendapat yang lebih kuat, yang diyakini mayoritas umat Islam di Indonesia, haram, maksiat, durhaka. Para jemaah, itu bukan lagi dakwah sunnah, itu namanya dakwah menebar fitnah. Tabaruk, tawasul, dan yang sudah saya sampaikan dalil-dalil dan bimbingan ulama, antum katakan syirik, antum katakan bisa menuju kesyirikan. Para ustadz, padahal itu pendapat yang diyakini mayoritas umat Islam di Indonesia ini, memiliki sandaran dalil, memiliki bimbingan ulama salaf. Antum katakan syirik, bisa menuju syirik. Dan tidak antum sampaikan bahwa itu juga pendapat ahlu sunnah salafi. Sama sekali tidak antum sampaikan, tidak antum akui bahwa itu juga pendapat ahlu sunnah salafi. Hanya menyerang saja. Para ustadz,
Ini namanya bukan dakwah tauhid. Itu namanya dakwah merusak tauhid. Bagaimana mungkin dakwah tauhid? Kaum muslimin yang tidak syirik, antum katakan syirik. Dakwah tauhid apa itu? Yang syirik, antum katakan. Yang tidak syirik, antum katakan syirik. Tidak ada satupun ulama salaf di 3 generasi mengatakan tabaruk tawasul yang sudah kita sampaikan adalah syirik atau jalan menuju syirik. Antum katakan syirik. Antum katakan jalan menuju syirik. Itu namanya bukan dakwah tauhid, Ustadz. Itu namanya dakwah merusak tauhid. Makanya kalau kita ingin menyampaikan pendapat, sampaikan dua-dua, baru benar. Jangan nanti antum mengatakan kita kan hanya menyampaikan pendapat, ini kan hak kita, tidak bisa disalahkan. Betul kalau antum sampaikan dua-duanya, bahwa kaum muslimin di Indonesia ini berbagai amalan mereka juga memiliki sandaran dalil dan berdasarkan bimbingan ulama ahlus sunnah salafi. Namun kami lebih cenderung kepada pendapat yang melarang karena lebih selamat, lebih aman. Silahkan, tidak akan ada fitnah Ustadz kalau antum begitu menyampaikan dakwah beradab. Namun antum serang, kita serang habis-habisan, itu menebar fitnah. Itu namanya tidak beretika dan tidak beradab. Para jemaah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Imam Malik tadi sangat berharga sekali sebagai pelajaran. Kalau kita berada di satu kaum yang sudah punya keyakinan berdasarkan bimbingan ulama ahlus sunnah salafi, jangan selisihi apalagi menyesatkan mereka. Pasti akan timbul keresahan, bahkan bisa menimbulkan fitnah, sehingga sebagian kaum muslimin menentang. Para jemaah, yang lucunya ketika sebagian umat Islam merasa sangat resah dan kemudian melakukan penentangan terhadap dakwah kita, yang sangat lucu sekali, cukup banyak para ustadz salafi mengatakan, sabar, inilah ujian dakwah, begitulah memang dakwah Rasulullah. Subhanallah, para ustadz, kita, antum ditentang oleh sebagian kaum muslimin karena salah dalam berdakwah, karena tidak beretika, bukan karena mendakwakan sunnah. Ustadz, tidak pernah umat Islam di Indonesia ini membenci dakwah sunnah, tidak pernah. Tidak pernah ada umat Islam di Indonesia ini membenci dakwah tauhid, tidak akan pernah ada. Yang mereka benci, yang mereka ingkari itu salah dalam berdakwah, tidak beretika. Yang tidak syirik, antum katakan syirik, wajar kaum muslimin menolak, mengingkari, karena itu bukan dakwah tauhid. Itu namanya memaksakan pendapat, tidak menghargai pendapat, tidak beretika. Itu yang diingkari, itu yang ditentang oleh umat Islam. Kalau kita beretika, para ustadz, mustahil umat Islam menentang, karena umat Islam di Indonesia ini bukan orang bodoh, mereka orang yang sangat berilmu. Yang lucunya lagi, sebagian ustadz kita bahkan mayoritas mengatakan sabar, memang begitulah dakwah Rasulullah. Ini lebih parah para ustadz, mohon maaf para ustadz, ini teguran dan masukan, ini lebih parah. Secara tidak langsung antum telah berdusta atas nama Rasulullah, mengatakan beginilah dakwah Rasulullah, ditentang oleh masyarakat. Ustadz, sejak kapan Rasulullah ditentang dan dimusuhi masyarakat karena masalah khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabarah? Tidak pernah Nabi ditentang kaum Quraisy karena masalah ijtihadiyah. Nabi ditentang karena mendakwakan sesuatu yang sangat nyata, mengingkari kesyirikan yang sangat nyata, tidak ada perselisihan sama sekali.
Tidak ada pembenaran kesyirikan mereka sama sekali. Secara akal sehat, apalagi secara wahyu. Tidak ada. Itu yang Nabi sampaikan. Lalu musyrikin mengingkari. Sedangkan kita, Ustaz, masalah yang jelas-jelas ulama ahlu sunnah salafi berbeda pendapat, masing-masing punya argumentasi yang sangat kuat. Antum sesatkan. Di mana samanya dengan dakwah Nabi, Ustaz? Tidak ada setitik pun kesamaannya. Kaum muslimin resah, kaum muslimin sebagian menentang karena etika dakwah kita yang tidak sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikianlah para jemaah, sedikit pelajaran yang sangat berharga dari apa yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi tentang kejadian di majelisnya Imam Malik. Para ustadz, para salafiyin, tambahlah ilmu kita. Bisa jadi kita selama ini tidak mengerti, ustadz-ustadz kita selama ini tidak mengerti apa itu masalah khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabarah. Bisa jadi tidak ngerti, sehingga semangat sekali mengatakan haram, maksiat, bid'ah sesat, jalan kesyirikan, syirik, jalan kesyirikan. Semangat sekali. Bisa jadi karena kebanyakan ustadz kita tak ngerti apa itu khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabarah. Perbedaan pendapat yang sangat kuat di kalangan sesama ahlu sunnah. Bisa jadi tak ngerti. Maka saya mencoba membantu ustadz. Maka dengarkanlah. Jangan menentang, jangan menuduh syubhat. Dengarkan supaya antum tahu apa itu masalah khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabarah. Kalau sudah tahu, sampaikan dua-duanya, Ustadz. Jangan tidak beretika. Itu namanya menebar fitnah, bukan menebar sunnah. Mudah-mudahan ini bermanfaat, teguran bagi kita semuanya. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadaita qalbi syukran, nawarta darbi